Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. Teman-teman semua, di sini saya akan membagikan cara-cara menggunakan Maktabah Syamilah atau cara mencari referensi dari Maktabah Syamilah. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nana Najatul Huda dari kelas A. Ini sebagai tugas mata kuliah Teknologi Informasi Pendidikan Kadar Ulama MUI Kabupaten Bekasi. Baik teman-teman, di sini kita akan mulai. Di sini ada beberapa fitur ya, ada beberapa gambar. Yang pertama ada gambar buku atau kitab ya. Di sini kita buka dulu, teman-teman. Kita klik kitab. Kemudian di sini muncul beberapa fitur ya. Nah, jika teman-teman ingin mencari suatu referensi berdasarkan kitab, di sini bisa kita klik kitab ya. Di sini ada gambar kitab, tulisannya Al-Kutub ya. Misalkan teman-teman ingin mencari kitab Tafsir wal Mufassirun. Nah, di sini muncul kitab Tafsir wal Mufassirun ya. Ada 3. Di sini terdapat 4 kitab Tafsir wal Mufassirun yang terdapat atau tersedia di Maktabah Syamilah. Nah, di sini ada tulisan Alkitab ya, nama kitab-kitabnya, kemudian Al-Mu'allif yaitu nama pengarangnya. Nah, di sini ada Tafsir wal Mufassirun karya Muhammad Husain Az-Zahabi, kemudian ada Tafsir wal Mufassirun fil Asril Hadits, ada karya Fadlul Hasan Abbas, kemudian ada Mafhumut Tafsir wa Ta'wil wal Istinbat wa Tadabbur wal Mufassir karya Musa'id Tayyar, kemudian ada At-Tafsir wal Mufassirun fi Gharbi Ifriqiyah karya Muhammad bin Razak. Nah, ini kalau ingin mencari dari fitur kitab berdasarkan kitab. Kemudian kita buka yang kedua yaitu At-Tasnif. At-Tasnif itu al-qisam atau nama bidang ilmu ya. Jika kita ingin mencari suatu bidang ilmu, misalkan kita ingin mencari fikih ya, bidang ilmu fikih. Fikih Syafi'i. Coba kita lihat ada ini ternyata. Nah, di sini fikih Syafi'i, kitab-kitab fikih Syafi'i itu terdapat al-qisam. Nah, ini al-qisam ya. Al-Fiqih Syafi'i ya, bidang fikih Syafi'i yang kita cari. Kemudian di sini al-adad. Al-adad itu jumlah kitabnya. Jadi jumlah kitab fikih Syafi'i yang terdapat di Maktabah Syamilah itu ada 81 kitab. Dan di sini kita lihat mana kitab-kitabnya, yaitu ada di sampingnya. Ini kitab-kitab fikih Syafi'i. Ya. Dan ini Alkitab nama kitabnya, kemudian Al-Mu'allif nama pengarangnya. Nah, di sini sudah terdapat banyak ya, teman-teman. Ada kitab Al-Um Al-Syafi'i, karya Syafi'i, kemudian Al-Mukhtasar Al-Muzni, kemudian Al-Lubabu fil Fiqh Syafi'i, karya Ibnu Al-Hamili, kemudian ada kitab Al-Iqna lil Mawardi, karya Imam Al-Mawardi. Nah, kemudian setelah itu jika kita ingin mencari referensi dari al-mu'allifun, ya fitur yang ketiga. Al-mu'allifun itu adalah pengarang. Ya. Jika kita ingin mencari kitab-kitab dari imam mu'allifnya, pengarangnya, misalkan Wahba Az-Zuhaili. Nah, di sini sudah ketemu ya teman-teman, Wahba Az-Zuhaili ya. Kitab-kitab Imam Wahba Az-Zuhaili, Al-Mu'allif nih pengarangnya, kemudian Al-Wafat di sini tertera wafatnya Imam Az-Zuhaili, Wahba Az-Zuhaili kapan, yaitu 1436. Kemudian Al-Kutub kitabnya ada 4 ya yang terdapat di Maktabah Syamilah. Nah, mana kitab-kitabnya, yaitu ada di sampingnya. Sini kitab-kitab karya Imam Wahba Az-Zuhaili yaitu ada 4 ya yang terdapat di Maktabah Syamilah, yaitu ada Al-Fiqhil Islami wa Adillatuhu liz-Zuhaili, kemudian ada kitab Wasatiyatul Islam wa Samahah karya Imam Wahba Az-Zuhaili, kemudian ada kitab Tafsir Wasit karya Imam Az-Zuhaili, kemudian ada Tafsir Munir karya Imam Az-Zuhaili. Kemudian kita beralih kepada fitur yang keempat yaitu Al-Mufaddalah. Al-Mufaddalah itu adalah
favorit ya. Jadi kitab atau referensi yang terfavorit kita favoritkan. Nah, caranya bagaimana cara untuk menandaikan favoritnya? Yaitu pertama kita klik gambar ini ya teman-teman. Nah, kemudian misalkan kita ingin mencari kitab tafsir Al-Mizan karya Imam Tabatabai. Oh tidak, mungkin kita cari tafsir kitab tafsir Jalalain. Nah, di sini muncul kitab tafsir Jalalain karya Imam Suyuti dan Imam Al-Mahalli. Ya, kita klik kitab tafsirnya. Kemudian di sini ada tanda panah ke samping, kita klik ini. Nah, dia akan masuk kitab tafsir Jalalain ke kolom favorit. Nah, kemudian kita kembalikan. Kita klik Al-Mufaddalah. Di sini sudah muncul kitab tafsir Jalalain. Nah, kemudian Muakhirun. Muakhirun ini adalah kitab atau referensi yang terakhir kita cari atau kita buka. Nah, kemudian yang terakhir Tanzilat. Tanzilat ini adalah hasil download. Ya, di sini karena saya belum pernah mendownload, jadi belum ada. Kemudian kita coba untuk mentakhrij hadis. Contoh di sini saya ingin mencari mentakhrij hadis dari kitab Sahih Muslim. Ya, di sini saya ketik Sahih Muslim. Muncul di sini saya ambil satu. Ya, Sahih Muslim. Nah, kemudian muncul ya kitab Sahih Muslim. Di sini saya ingin mencari mentakhrij hadis. Saya klik teropong ini. Nah, kemudian ini muncul ya beberapa pembahasan ya atau dari keyword ya berdasarkan kata kunci matan hadis. Ini saya ketik niat. Ya, niat. Nah, di sini muncul niat ini terdapat di bab yaminul halif ala niyatil mustahlifin. Di sini dan di bawahnya terdapat matan hadisnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yaminu ala niyatil mustahlif. Dan kita klik di sini. Nah, di sini muncul hadisnya. Nah, kemudian di sini ada berwarna biru. Ya, kalau warna merah ini adalah keywordnya atau kata kunci dari matan hadis tersebut. Ya, kalau ini perawi-perawinya. Nah, di sini saya ingin mengetahui biografi dan jarah wa ta'dil dari beberapa perawi di hadis tersebut. Ya, di sini ada wahaddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, ada Yazid bin Harun, Husyaim, Abbad bin Abi Salih, an Abihi dan Abi Hurairah. Di sini caranya kita klik gambar ini ya, tarojim ya, gambar orang ya. Nah, di sini sudah tertera ya perawinya ada Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, ya Yazid bin Harun, Husyaim, Abdullah bin Abi Salih, Abu Salih dan Abu Hurairah dan Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim. Nah, di sini sudah tertera nama perawinya. Kemudian Al-Mulakhas ya, di sini biografi ringkasnya para perawi ini ya. Di sini tertera Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, namanya Al-Ism Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, Ibrahim bin Utsman bin Khawasati, kemudian al-kunyahnya, nasabnya, kemudian tarikh miladnya atau tanggal lahir ya, atau tanggal wafatnya juga ada di sini. Kemudian di mana wafatnya? Ya di Kufah. Ya, di sini. Kemudian perawi yang kedua Yazid bin Harun, di sini juga tertera
biografi singkatnya beliau, ada namanya, kunyahnya, nasabnya, kemudian baldatul iqamah, kemudian ada tanggal lahirnya, tanggal wafatnya, di negara mana wafatnya, kemudian ada Husyaim juga, dan seterusnya. Kemudian di sini ada al-jarh wa ta'dil ya, atau bisa disebut juga sebagai pandangan ulama terhadap perawi tersebut. Di sini sudah tertera Abu Hatim. Menurut Abu Hatim, Abu Zar'ah Ar-Razi. Kemudian rawi'an ya, yang meriwayatkan, periwayat dan yang diriwayatkan rawi'an. Kemudian ada al-marwiyatnya juga. Nah, kemudian cara kita untuk mengetahui runtutan hadis, runtutan perawi dalam hadis tersebut atau pohon turuk hadis ya. Di sini bisa klik ini ya, teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat urutan perawi. Yang di pertama ada Abu Hurairah, Abu Shalih, Zakwan, Abdullah bin Abi Shalih, Husyaim bin ya, ada Husyaim, Yazid bin Harun, Abdullah bin Muhammad, Muslim bin Al-Hujjat, kemudian Sahih Muslim. Nah, di sini kita sudah mengetahui tarajimnya atau biografi singkatnya ya, ada di Mulakhas, kemudian ada al-jarh wa ta'dil, kemudian periwayat dan yang diriwayatkan, kemudian ada al-marwiyat dan ada turuk periwayat hadisnya atau runtutan urutan periwayat hadisnya. Cukup sekian sampai di sini dari saya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.